Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Puji syukur kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita kesehatan pada kesempatan kali ini untuk bisa menjelaskan tentang materi pada hari ini. Selawat serta salam saya aturkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Semoga dia senantiasa berada di sisi terbaik Allah. Amin. Perkenalkan, nama saya Nur Hayati. Saya berasal dari kelas AKS 3B. NIM saya 1201650, Prodi Akuntansi Syariah, Fakultas PB. Kali ini saya akan menjelaskan tentang perilaku konsumen, yang mana materi ini berada dalam mata kuliah Islamic Marketing dan Manajemen, yang dimana dosen pengampunya adalah Bapak Adi Mursalin SE MM CPH CM. Langsung saja ke penjelasan tentang perilaku konsumen. Perilaku konsumen atau consumer behavior adalah studi tentang individu dan organisasi, serta bagaimana mereka memilih dan menggunakan produk. Pengertian perilaku konsumen telah saya baca, sudah saya jelaskan. Selanjutnya ke pengertian perilaku konsumen menurut para ahli. Menurut Shipman dan Koenig 2000 mengatakan bahwa teori ini adalah studi tentang bagaimana seseorang membuat sebuah keputusan untuk membelangkan sumber daya, maksudnya mengembangkan sumber daya yang mereka punya, misalnya uang, waktu, dan tenaga mereka untuk mendapatkan produk yang akan dikonsumsi. Itu menurut Shipman dan Koenig. Nah, menurut Coulter dan Kohler 2008, keduanya sepakat bahwa perilaku konsumen adalah sebuah studi yang mempelajari individu, kelompok, maupun organisasi, dan memilih, membeli, menggunakan, dan mengevaluasi produk untuk memuaskan kebutuhan dan keinginan mereka. Itu menurut Coulter dan Kohler. Nah, kalau menurut John C. Mowens dan Michael Minor menyampaikan tentang perilaku seseorang konsumen sebagai studi unit dan proses pembuatan keputusan seseorang dalam menerima, menggunakan, membeli, dan menentukan produk. Manfaat dari perilaku konsumen bagi perusahaan. Yang pertama, mengurangi resiko terhadap bisnis. Salah satu manfaat utama untuk mempelajari perilaku konsumen adalah dapat menafsirkan beberapa resiko. Mempelajari perilaku konsumen adalah beberapa resiko yang akan timbul terhadap bisnis atau perusahaan Anda, dan membuat untuk meminimalisir resiko tersebut. Maka dari itu, konsumen adalah aspek terpenting dalam keberlangsungan sebuah bisnis. Yang kedua, sebagai bahan mengumpulkan feedbacks. Feedbacks merupakan komentar atau masukan yang sangat penting terhadap perkembangan bisnis Anda. Dengan adanya feedback dari konsumen, Anda dapat mengevaluasi secara keseluruhan tentang performa bisnis Anda. Yang ketiga, sebagai dasar menggunakan sumber daya yang produktif dan efektif. Memahami tentang perilaku konsumen membantu bisnis Anda untuk berorientasi pada konsumen. Untuk itu, dengan memahami apa yang konsumen inginkan, bisnis Anda akan lebih mudah untuk memilih sumber daya mana yang dibutuhkan dan sumber daya mana yang tidak dibutuhkan. Selanjutnya, sebagai dasar membuat strategi pemasaran yang tepat. Salah satu manfaat yang tidak kalah penting dari
Memahami perilaku konsumen adalah membantu bisnis Anda untuk membangun strategi pemasaran yang tepat dan sesuai antara bisnis Anda dengan konsumen. Melalui penelitian perilaku ini, sebuah bisnis dapat memperoleh pemahaman yang lebih detail tentang siapa konsumen Anda dan apa yang harus Anda jalankan. Sebagai contoh, jika Anda sedang memilih media untuk beriklan, lalu Anda coba memahami perilaku konsumen Anda, ternyata kebanyakan calon konsumen Anda lebih banyak menggunakan media sosial dibandingkan menonton televisi, sehingga Anda sudah bisa menyimpulkan bahwa media sosial lebih efektif dalam menjalankan program iklan ini. Selanjutnya, upaya untuk menciptakan loyal customer. Kesuksesan suatu bisnis sangat bergantung pada loyalitas konsumen. Idealnya, konsumen yang loyal akan berulang kali membeli produk atau menggunakan layanan Anda. Walaupun mungkin mereka tidak membeli dalam jumlah banyak, tetapi karena dilakukan berulang kali, pembeli dari para konsumen loyal ini bisa menjadi salah satu sumber pemasukan utama. Namun, loyalitas konsumen seperti itu tidak bisa muncul dengan sendirinya, bahkan dengan mengandalkan kualitas produk saja. Harus ada extra effort yang Anda lakukan untuk menarik hati pelanggan. Selanjutnya, itulah beberapa manfaat perilaku konsumen bagi perusahaan. Ada beberapa faktor perilaku konsumen yang mempengaruhi pembelian konsumen pada suatu produk. Yang pertama, adanya faktor pribadi. Faktor pribadi merupakan minat dan pendapat seseorang sebagai konsumen. Secara khusus, faktor ini juga dipengaruhi oleh demografi seperti usia, jenis kelamin, budaya, profesi, latar belakang, dan lain-lain. Nah, inilah mengapa faktor pribadi mempengaruhi minat pelanggan atau perilaku konsumen dalam membeli suatu produk. Karena faktor pribadi ini menjadi sektor yang sangat penting, karena mereka pasti akan membeli suatu produk dengan melihat yang namanya contohnya usia, terus jenis kelamin, dan budaya-budaya, terus profesi, sesuai dengan kebutuhan atau sesuai dengan tren saat ini. Nah, selanjutnya yaitu faktor psikologis. Faktor psikologis merupakan respon dan sikap individu terhadap satu, kampanye pemasaranmu. Yang kedua, kebutuhan pribadi sebagai seorang konsumen. Kenapa faktor psikologis bisa mempengaruhi? Karena setiap orang akan membeli suatu barang karena berdasarkan kebutuhan. Sedikit dari orang-orang yang membeli barang itu tidak sesuai dengan kebutuhannya. Kebanyakan orang-orang akan membeli barang sesuai dengan kebutuhan mereka. Yang ketiga itu faktor sosial. Faktor ini meliputi pengaruh lingkungan, pengaruh media sosial, kelas sosial, pendapatan, tingkat pendidikan, dan lain-lain. Nah, mengapa faktor ini bisa mempengaruhi? Karena faktor sosial ini sering terjadi dalam namanya masyarakat. Biasanya karena sekarang adalah zaman yang sudah modern, pastinya akan adanya namanya penggunaan teknologi, dan dalam teknologi itu bisa kita dikenal dengan namanya adanya media sosial. Nah, di media sosial itu akan mempengaruhi pemikiran seseorang untuk membeli suatu barang atau suatu yang ingin mereka beli, kayak atau suatu yang mereka butuhkan, seperti itu. Faktor sosial ini sangat mempengaruhi dalam perilaku konsumen. Yang selanjutnya itu adalah faktor budaya. Faktor budaya ini menunjukkan bahwa minat pelanggan dibentuk oleh beberapa hal seperti nilai-nilai dan ideologi komunitas mereka, kepercayaan komunitas, kebutuhan keluarga, dan komunitas kelas sosial. Nah, kenapa faktor budaya mempengaruhi?
Ya, karena sekarang budaya-budaya dari luar sangat mempengaruhi perilaku konsumen. Banyak sekali budaya dari luar yang masuk ke dalam contohnya ke dalam Indonesia, itu seperti budaya Korea di mana mengikuti tren-tren di Korea atau budaya-budaya yang ada di Korea, sehingga faktor budaya itu sangat mempengaruhi pembeli ke perilaku konsumen dalam membeli suatu produk. Nah, hanya ini sedikit materi yang dapat saya sampaikan tentang perilaku konsumen. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf jika ada kata yang salah. Semoga kita semua diberikan kesehatan dan keselamatan dunia dan akhirat. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.